Bebek punya kemampuan berenang. Ayam tidak. Kita nggak kepikiran kalau nggak bisa miber terbang. Pernah nggak miber? Kok nggak miber-miber ya? Tapi orang bisa kepikiran, kalau segini belum, kok saya belum ketemu jodohnya ya? Toh. Aneh ya? Nah, ini buktinya. Ada seorang putri, gadis, namanya Melati Putri. Saya nggak ikut punya hidup, saya nggak punya, bukan anak saya. Tapi hati saya ikut terenyuh. Kenapa? Dia lulusan apa ya? Politik atau komunikasi UI. Tahu UI? Universitas paling top di Indonesia, Jakarta. Dia selesai, dia wisuda. Tetapi papa mamanya cerai. Mungkin cerainya tuh sampai meninggalkan luka. Nah dia kepingin, nanti kalau kamu wisuda atau apa pasti kepingin apa? Ayah, ibu, papa, mama datang. Rupanya si ayah maupun si ibu, papa, mama gak mau datang. Ini bukan cerita ilustrasi, ini terjadi di Jakarta. Dia begitu frustasi. Dia merasa tidak ada yang mencintai. Apa yang dilakukan? Dia menerjunkan dirinya dari apartemen lantai 18. God. Saya begitu ngeman anak ini. Kenapa kok begitu? Ini anak dibully, bunuh diri. Kenapa? Ini loh, ini manusia itu makhluk roh, bukan makhluk jasmani punya roh. Kita ini bukan hanya butuh makanan jasmani. Kita ini butuh makanan jiwani rohani. Apa itu? Ketika manusia dijadikan Tuhan. Ya, dia ciptakan pohon, tanaman, dia buat tanah. Dia ciptakan apa? Ikan, dia buat laut dulu. Tapi ketika Tuhan menjadikan manusia, dia menghadirkan dirinya. Dan dia tidak hanya ngomong, dia membentuk dengan tangannya. Dan disebul. Jadi ada bagian dari dirinya. Dan diberi satu berkat namanya keserupaan. Nah, saya mau tanya sama kalian. Saya di sini jangan khawatir, bukan marah-marah, ya. Mau cerita aja. Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Belum semua. Yang enggak angkat tangan sukar masuk surga, bukan enggak bisa. Kenapa? Enggak jujur. Ya, tak kasih kesempatan supaya masuk surga semua ya. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini angkat tangan? Aduh semua toh. Kamu pasti jatuh cinta sama manusia. Enggak mungkin sama kucing toh. Kenapa? Sama. Satu makhluk. Cuma pria, wanita. Tuhan mengasihi. Tapi itu gini. Berkat anugerah yang diberikan Tuhan kepada Adam apa pertama? Keserupaan. Ini saya tangkap. Tuhan mengasihi semua makhluk. Katakan amin. Tuhan mengasihi malaikat. Ini istilah saya. Tapi Tuhan tidak jatuh cinta sama malaikat. Buktinya malaikat dosa tidak ditebus. Manusia dosa ditebus.
Karena Tuhan bukan hanya mengasihi secara umum, tapi secara pribadi. Wow. Apa kebutuhan manusia? Dia dijadikan dengan cinta. Makanya ikan lele tidak butuh dilus-lus, disayang-sayang. Kalau kita tidak di dalam hidup ini, tidak ketemu orang yang mencintai kita, mati kita. Nggak ada satupun. Atau balik, saya harus hidup dengan kebencian, kemarahan. Itu juga bisa hidup. Tapi jadi joker. Ayo joker. Capek jadi orang baik, dibujui terus ya. Nah lihat ya, aku mau jadi orang jahat. Tapi ya berubah makhluk jadi monster. Ada pencobaan, ini betul terjadi. Tahun berapa satu kerajaan, bayi dipisah, bukan dipisah, satu kelompok bayi dikasih minum susu, pokoknya gizi, tapi enggak pernah disapa, enggak pernah digendong, enggak pernah dipeluk, enggak pernah diomongi. Nduk, nak, sayang, enggak pernah disentuh. Apa yang terjadi? Kurus-kurus mati. Rasakan. Kita ini makhluk yang didesain ketemu cinta. Aneh ya, lele enggak butuh. Apalagi nyamuk, itu ya, enggak butuh dia. Pokoknya cari darah, gitu tak? Kita enggak. Saya sudah umur 60 lebih. Masih butuh Pak, masih. Coba rasakan. Banyak orang ini. Kedua, butuh apa? Martabat. Karena waktu diciptakan, Tuhan kasih berkuasalah. Nah kita kalau dihina, sakit. Ya. Punya tetangga, punya kucing, liwatono 10 kali, jangan ditoleh. Kucing tidak tersinggung. Tetanggamu liwatono 2 kali aja, jangan noleh. Minimum dibatin. Sombong hari ini. Wah, aku liwat orang gebuang. Aneh ya? Aneh. Karena memang desainnya kita ini seperti itu. Saya bukan psikolog, tapi Alkitab menyingkapkan saya. Taruh dulu Yesus itu bawa agama, bukan itu. Yesus itu bawa kehidupan. Banyak orang beragama itu justru kehilangan Tuhan. Karena tidak natural lagi. Yang ketiga, warisan masa depan. Dikasih tanah perjanjian, dikasih Eden. Lihat, kalau sudah urusan cinta, martabat, warisan. Orang bisa bunuh-bunuhan. Karena menyentuh yang paling hakiki. Duitku, warisan itu punyaku. Lain sama bisnis. Makanya Esau itu marah sama Yakub. Dan ini kita ini digerakkan seluruh perilaku itu menurut ilmu psikologi cocok. Nah, dosa tidak hanya sebuah pelanggaran. Ketika anak bungsu pulang ke rumah bapak, dia gak hanya butuh pengampunan. Dia butuh kesembuhan. Bajunya rusak. Bajunya kerja di kandang babi berarti apa? Bau babi. Babi itu haram. Babi itu haram. Siombak itu yang halal.
Ya, guyon aja. Ya, ini gambaran. Karena itu kan kita harus lihat Alkitab itu sebagai orang Ibrani, orang Yahudi. Haram. Kotor. Dan Bapa bukan hanya dia lapar, ya, lapar, kotor, melarat, ya kan? Dia nggak hanya diampuni, dia nggak hanya butuh diampuni, dia butuh dipulihkan, dia butuh satu pengalaman dicintai, dia butuh martabat, makanya bajunya diganti dari gembel jadi anaknya Bapak. Dia dapat rumahnya lagi, boleh masuk ke rumah. Ya. Rasa lapar ini membuat dia mau makan ampasnya babi. Lihat. Orang kalau lapar, tidak bisa disuruh benar atau salah. Alkitab ini jujur sekali. Ada cerita Israel itu dikepung. Dua ibu, ijol-ijolan bayi. 2 Raja-Raja pasal 6, baca. Disembelih ibu A sama B. Ibu B dulu yang dingasihkan ke A, si A sing menyembelih. Dimakan kayak siombak gitu. Habis gantian. Ibu A yang harus nyerahkan ke B, enggak mau. Waduh. Sampai begitu. Kenapa anak bungsu makan ampasnya babi? Tahu enggak kotor? Tahu. Kok dimakan? Penyakit yang paling menyedihkan, mematikan, itu lapar. Akan cinta. Umur berapa kamu nak? 13, masih SMP. Rasakan Tuhan itu sayang sama kamu. Lupakan agama. Lupakan, taruh dulu. Jangan lihat Yesus itu bawa agama. Dia bawa sumber. Dia menawarkan sesuatu yang bukan tulisan. Kok bisa nikmati? Oke? Jadi ada penyakit yang hari ini gak bisa diobati pakai teknologi, pakai mall, pakai internet. Lapar, perasaan tidak dicintai. Dan itu tidak memandang strata ekonomi. Mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, bukan urusan itu. Ini Ibu Teresa pernah diminta untuk ceramah di UNESCO. Diharapkan ngomong tentang orang miskin. Kan dia menolongi orang miskin. Ya, itu juga perlu. Tapi dia bilang gini, ada kelaparan yang lebih dari roti. Orang miskin sudah banyak, tapi orang kelaparan cinta lebih banyak. Oh Tuhan Yesus. Apalagi dunia yang begitu sibuk. Suplainya makin langka. Gak sempat. Kerja. Lebih dari roti. Bahkan orang kaya pun butuh dicintai. Nah, ini akibatnya. Kalau saya di sini dikasih air yang keruh, tentu saja saya tidak mau. Tapi kalau saya di padang gurun 3 hari tidak minum, ada air yang agak coklat, saya minum enggak? Tahu enggak ini kotor? Tahu. Kenapa minum? Haus. Ketika orang lapar, ketika orang haus, dia nggak bisa milah. Dan Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Tuhan ngerti kita ini. Tapi dia mati. Jadi gini ya, di padang gurun nih. Ketemu air coklatnya, tak minum. Ada orang bilang, bener ini tak salah. Jangan diminum. Saya gini, opa, kotor.
kena tipes kamu, diare. Betul lah salah? Loh, betul. Betul. Itulah agama. Tak boleh. Harus gini. Loh bener loh, bener. Masalahnya tidak menyentuh yang hai. Kira-kira kalau Anda di posisi ini, gak oleh. Jawabmu apa? Pak, aku gila Pak, gak oleh toy. Loh betul gak? Loh, saya setuju, saya juga gitu kok. Oh namanya ngelai. Masih ingat ya? Nah ini yang masih sekolah-sekolah. Pokoknya di sekolah ada satu guru bisa enggak semua kenal. Guru kelas A, kelas B enggak kenal. Tapi ada satu atau dua orang yang dikenal seluruh anak murid. Apa? Sing jogo kantin. Nah, kenal kabeh toh. Lak mari olahraga, saya masih ingat itu. Rebutan. Estrop. Teh. Waduh, ngelak. Orang ngelak itu enggak minumnya enggak begini. Cur. Begini. Betul? Kalau mari olahraga, rasa toh, tahu toh? Nah, saya tidak, ini katanya Indonesia ini negara beragama. Setahun perai agama wakeh, Buddha dapat jatah, Islam lebih banyak lagi, Kristen pasca kenaikan Tuhan, apa meneh Natal, wis kebek perai. Lama-lama hari kemalasan nasional. Kakian perai kita ini. Ya, ini. Tapi survei membuktikan, ini valid datanya. Menurut Komnas Anak, HAM, Komnas Anak, 94% siswa-siswi SMU pernah oral seks, petting. 2 dari 3 sudah tidak gadis. Saya ngomong ini bukan, saya tidak menghakimi, saya tidak merasa, saya orang. 1 dari 5 pernah aborsi. Saya baru dari Wasior, Papua. Teman saya KKR, tunduk semua. Siapa yang pernah aborsi? Ada anak SMP, angkat tangan. Papua, 12 jam dari Manokwari. Ada pandemik dosa seksual yang begitu. Nah, contoh. Ada anak di SMP atau SMA lah. Cinlok. Tahu cinlok? Naksir. Tapi di rumah gak pernah, konslet sama papa mamanya. Yang perempuan juga konslet. Mereka pacaran. Tanpa saya menuduh. Percayalah. Mereka akan melakukan hubungan seks. Bukan karena bejat. Bukan. Lapar. Tahu enggak itu salah? Tahu. Agama ini nilai piro? 9. Waduh. Gitu loh maksud saya. Bukan tak beragama. Rajin ke gereja, rajin. Tapi saya ngomong ini bukan nuding. Saya itu bisa merasakan. Makanya Tuhan lu ketemu perempuan Samaria. Dia enggak begini, kayak pendeta. Shalom alaihim bu. Melayu perempuan Samaria. Ya, kalau saya bahasakan, sore ci mbak. Sore koh. Dia kan gitu, Tuhan Yesus. Enggak. Gaya pendeta ngono. Aku mau dikasih minum. Kamu orang Yahudi kok minta minum sama aku. Itu kan rasis toh orang Yahudi. Kayaknya. Ya enggak apa-apa toh. Kalau kamu tahu siapa. Aku punya air yang bikin kamu enggak haus lagi. Baru ketemu pertama loh. Ya toh. Gitu ya kok. Gitu ya aku. Kak, aku mau itu. Loh. Coba baca nih. Loh, gak ada hujan, gak ada. Aku mau air itu. Loh ya, ngelak toh kamu. Suamimu di mana? Aku enggak punya suami, Kak.
Iya. Kamu kawin cerai ping 5 toh? Kok tahu? Ya tahu aja. Gitu ya. Tapi kan enggak. Ya, lihat itu. Aku tahu kamu cari cinta. Dan kamu enggak ketemu. Aku punya cinta yang enggak bikin. Saya balik lagi supaya kita enggak merasa dia. Kalau saya jadi anak SMA itu, saya belum kenal Tuhan atau kenalan Tuhan saya masih terus saya di rumah itu gegeran terus orang tua saya. Misalnya, pokoknya saya enggak datang. Saya pacaran, gitu ya misalnya. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan yang sama kok. Loh, saya manusia. Ini problem. Bedanya agama dengan Yesus. Agama bilang, tidak boleh. Harus hidup kudus. Ya betul. Itulah Taurat. Kalau Yesus bilang, jangan ya. Lo ngelah aku. Aku punya air. Gak usah diminum ya. Tak kasih air. Aku tahu kamu ngelah. Tak kasih air. Cinta yang tidak membuat kamu hancur. Kasih yang membuat kamu hidup. Itu bedanya. Amin. Capek deh. Saya kalau bayangkan anak muda, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Pernah toh ada anak muda bilang, kok saya nggak oleh, sing enak-enak kok nggak oleh gitu ya. Saya tuh mau tanya sama Tuhan tapi ya enggak protes. Tuhan, kalau babi itu haram kenapa dagingnya engkau buat enak? Mbok digawe gak enak ae lah wis ah. Ya kan? Ini logika. Itu yang pertanyaan saya, tapi saya tahu Tuhan punya alasan. Babi itu salah satu gini. Kenapa kok zaman perjanjian lama haram? Karena dia enggak punya usus 12 jari. Jadi enggak disaring. Yang kedua, gennya itu DNA-nya paling mirip sama manusia. Jadi semua virus, bakteri yang hidup di daging babi bisa hidup di manusia. Makanya bahan ring, insulin itu semua dari babi. Paling mirip. Banyak gunanya, banyak jasanya. Oke. Saya melakukan yang sama. Manusia. Kalau saya belum kenal Tuhan atau pengenalan saya begitu-begitu aja. Angka aborsi tahun 2009 berapa? 3 juta. 3 juta Indonesia. Gila ya. Gak main-main. Nah, dosa seksual ini membuat tubuh ini kotor. Nih. Incest. Ini true story. Yang nulis Dahlan Iskan. Bapaknya sendiri yang memperkosa. Bapak jahat. Ini menurut psikologi tidak bisa sembuh. Trauma itu seumur hidup. Yesus bisa. Amin. Ini dilecehkan oleh tetangga. Macam-macam. Disodomi. Ini lain lagi. Toby Seldon. Dia tidak puas dengan wajahnya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Karena nggak ketemu rusak identitas. Kepingin jadi Justin Bieber. Menghabiskan $100.000. 1,6 M. Bukan anak miskin. Dia mati di motel overdosis. Semua itu karena kekosongan, kelaparan. Maka Yesus bilang apa? Akulah roti. Akulah air. Air itu bukan diselidiki, dinikmati. Cinta itu bukan CINTA, bukan. Dirasakan, dialami. Itulah yang dibawa Yesus. Makanya dia bilang makanan. Makanan itu kan dimasukkan di mulut dan dikecap.
Mike kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu sayang sama kita. Oke, ini anak bunuhnya orang. Adam Lanza. Dia tembak ibunya di rumah. Jalan ke sekolahnya, dia sudah lulus SMP. Sekolah SMA tidak lanjut. Dia tembaki, atau dia SMP nembaki SD. Guru-gurunya ditembaki, anak muridnya ditembaki. Dan setelah itu dia nembak dirinya sendiri. Setannya bilang mati kowe bisa. Patenon orang, mati kamu di. Dan itu bukan hanya terjadi di itu. Ternyata di agama bisa terjadi seperti itu. Anda tahu maksud. Deception, saya tidak bilang agamanya yang salah. Saya bicara. Kenapa? Cari makna. Geng motor. Jadi geng motor itu mesti dikebuki dulu kalau dibaptis. Kenapa? Rasa hebat, martabat. Itu kebutuhan manusia. Tapi semua itu bawa kematian. Itu apa? Fake apa? Palsu. Yang di dalam. Nah, apa yang disebut kasih Tuhan? Banyak orang misalkan kasih Tuhan itu besar tapi umum. Nah ini. Kita ini tidak berubah. Kita ini kan biasa kalau udah terima cinta yang kebaikan umum. Ditraktir rame-rame. Mau enggak? Mau. Gak mikir. Tapi sekarang masih belum. Sekarang saya tanya. Apa kamu mengiyakan semua pria yang mengajak kencan kamu? Enggak om. Kalau mbok Jabia horor itu. Namamu siapa nak? Hah? Kesya. Nanti jangan sekarang, masih belum. SMA atau SMP? SMA, tunggu nanti semester 5-7 baru. Nah terus, lah aku sudah naksir, ditaksir ya apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku normal berarti so naksir wong. Lah gitu saya ngomong apa sampai, nah ditraktir rame-rame. Tapi kenapa kalau diajak kencan tidak mikir? Karena kalau diajak kencan, ditraktir juga atau kencan? Diajak jadian. Ya toh, diajak jadian. Aku sayang sama kamu. Kamu mau jadi pacarku. Itu perumpamaan, itu yang namanya laki sama perempuan. Itu namanya bukan kebaikan. Sayang yang secara personal. Tuhan itu punya 1 juta, 1 miliar manusia, umat. Tapi Tuhan tidak mengasihi, halo umatku. Ya, dia mengasihi secara objektif. Dia bahkan menerbitkan matahari buat orang fasik dan orang benar. Tapi yang mau ditawarkan sama kamu, sama namamu nak, Holy. Dia nggak bilang, halo jemaat Youth GUP, Holy satu. Dia panggil nama. Keisha, siapa? Aisyah. Aisyah. Kaisa. Raisa, oke. Lah Aisyah itu nama seberang. Ya enggak apa-apa. Kan bisa saja deh. Holy pribadi ini. Personal. Beda. Kalau ada om baik hati datang ke panti asuhan, itu namanya kebaikan. Bawa makanan, itu namanya belas. Tapi kalau om bilang, sin nak, ada satu nih. Oh saya om. Iya. Namamu siapa? Umur berapa? Terus om itu bilang ini. Misalnya namanya, siapa namamu? Hah? Cila. Saya enggak pernah dengar nama Cila. Oke. Namamu siapa? Cila. Umur berapa? 13 om. Ini bukan Cila kamu. Ini anak. Ya sudah, nama yang lain aja. Abigail om. Kelas berapa? Kelas 4 om. Papamu mana? Ini anak panti asuhan. Udah minggat om. Mamamu mana? Mama, ayah, ibu di mana? Ke TKI om. Cari uang buat saya. Saya pernah ketemu di Bintuni.
Tiba-tiba ada anak Roh Kudus bilang, sini. Saya doakan, resting sampai akhir kebaktian tidak bisa bangun. Duduk aja. Saya tanya, kamu tinggal sama siapa? Ayahmu di mana? Udah pergi. Tidak ada. Mamamu mana? Sekolah di Surabaya. Jadi tinggal sama siapa? Sama opa. No father. Fatherless, motherless. Dan Tuhan jamah dia. Terus si siapa? Bapak yang baik hati. Bayangkan kamu jadi Abigail. Abigail, ya om. Om sayang sama kamu. Mau jadi anaknya om. Itu bukan kebaikan. Itu bukan nraktir rame-rame. Itu personal. Bawalah kemari orang yang kukasih. Itu maksudnya bukan one by one. Saya bisa bersaksi. Saya ngalah. Saya tidak ketemu agama. Saya tidak tertarik sama gereja waktu itu. Tapi dia hadir. Ini cinta yang personal. Nah, sedikit nih Pak. Kenapa? Cinta seperti apa? Kenapa Yesus kok lahir? Orang seberang, saudara seberang itu kan, opo itu kepercayaan opo. Tapi waktu saya mendapat pengertian ini bagus sekali. Jadi waktu anak bungsu pulang, dia kan minta pertolongan, minta makanan, ya toh, minta kebaikan. Tapi yang dia terima apa? Kasih yang personal. Bukan cuma dikasih makan, bukan cuma dimaafkan. Dicintai. Loh kita enggak butuh cuma dimaafkan loh. Dicintai. Saya tantang. Ini, kamu lah misalnya baik sama Bapak. Oke, kamu salah. Milih mana? Ditegur, dimarahi. Satu, enggak ditegur, enggak dimarahi, tapi enggak dijak omong. Didiamkan. Tapi uang bensin tetap, uang pulsa tetap, wis pokok makan boleh, tapi enggak disopong. Sama ditegur, dimarahi, enggak boleh keluar 3 hari, tapi kamu disapa, dipeluk. Milih mana? Ditegur. Kita ini yang nelongso bukan karena ditegur. Ketika kita merasa tidak dicintai. Gitu loh. Betul? Kita nggak banyak butuh tidak dihukum. Saya itu terus ngomong, Yesus itu bukan datang cuma supaya kita tidak masuk neraka. Orang lapar, orang nggak pernah dicintai, nggak peduli neraka surga. Loh, betul lah. Dia butuh siapa yang mencintai aku. Dan itu Tuhan mau ketawarkan. Ya. Nah, ini cinta yang kepingin ketemu. Kalau kamu jatuh cinta, cinlok. Di sekolah, pasti rajin masuk sekolah. Ketemu di kelas, ketemu. Ya toh? Nak cinlok pasti sergap sekolah toh. Biasanya telatan, wah jadi isu-isu berangkat. Ya, dikulah. Ini cinta yang kepingin ketemu, maka Yesus lahir. Bukan hanya untuk mati buat dosa kita. Saya tuh pikir, kita ini terus dia mati buat dosa kita. Saya dulu di zaman Tuhan, enggak mikir dosa. Bukan saya enggak butuh diampuni loh. Bukan. Saya butuh diampuni. Tapi kesadaran saya enggak ngerti. Oh mati. Mikir mati enggak ada. Walaupun saya bisa mati. Masih muda. Anak-anak muda segini enggak mikir mati. Tapi saya butuh dicintai. Tuh. Dan waktu saya dijamah, saya enggak merasa, oh saya diampuni. Bukan itu. Saya mengalami dicintai. Saya itu nangis 1 minggu, dicintai. Sedikit, papa saya itu mengasihi saya, iya. Tapi tidak tahu caranya. Sehingga banyak anak, walaupun papa mamanya mencintai, konslet, putus subuh. Gini-gini. Hubungannya enggak ada. Papa saya enggak pernah peluk saya. Enggak pernah say, papa sayang sama kamu.
Saya tidak ngomong ini nyalakan papa. Karena papa saya lahir bertumbuh dari seorang ayah yang kalau marah gini, tak bunuh kamu, tak bunuh kamu. Saya bilang, papa saya itu aneh. Jadi papa saya itu bertumbuh dalam kepahitan. Waktu saya bisa melihat itu, saya nangisi papa saya. Saya berhenti nuding ke jari saya ya, saya tidak berani nuding ke jari seperti ini dalam hati. Gitu kan ya. Saya berhenti menghakimi beliau. Saya kasihan, aduh Tuhan, papa itu kasihan ya, dia banyak pergumulan. Tuhan buat papa saya tidak mati masuk neraka, Tuhan ampuni. Di situ saya dipulihkan hubungan saya. Tapi waktu saya di jamaah, saya ketemu Tuhan, papa. Kenapa Yesus lahir? Anda pikir hanya untuk dosa? Bukan. Dia kepingin ketemu kita. Ini Tuhan yang kepingin ketemu. Kenapa dia mengeluarkan bangsa Israel? Tidak ada orang sayang, tidak kepingin ketemu. Ya atau ya? Iya. Tidak ada. Tidak cuma pria wanita. Saya sama istri ke Bandung berapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Mestinya bisa pulang besok. Cepet-cepet pulang. Apa? Kangen putu. Loh, lah ternyata beli ada. Wah, kepingin ketemu. Loh. Orang sayang itu kepingin ketemu. Saya enggak ngomong percaya. Tanya Gusti Allah mana yang bisa ditemui? Enggak ada. Tapi berapa banyak orang ke gereja, dia lihat Allah kita ini seperti Allah yang lain. Nanti kalau melanggar, ngamuk deh yo, aku dihukum. Tapi dia tidak pernah ketemu. Dan Yesus kan naik ke surga. Kenapa dia kirim roh? Supaya dia bisa jumpai. Ini cinta yang kepingin ketemu. Lihat, aku membawa mereka keluar dari Mesir supaya aku apa? Berdiam. Berdiam. Jual. Hadir. Di Gunung Sinai dia hadir. Dia bukan imajinasi kita. Tolong ditanya. Tahu lagu itu? For you alone deserve the glory. Nggak tahu ya? Oh ya nggak tahu, jangan. Hanya bagimu kemuliaan. Hanya bagimu. Loh. PowerPoint ini tetap. Pujian. Bapakku sembah. Dan sembah padamu. Bapakku tak lihat kerepeannya dulu. Itu lagu bagus. Ya nyanyikan. Nah, hadirat tuh, makanya Yesus menangisi Yerusalem. Ini Bapa yang mengadopsi tadi itu jadi anak. Enggak ada Gusti Allah kayak dia. Saya, engkau anakku. Anak itu apa? Disayang, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar. Bukan karena dia lebih cantik dari yang lain. Anak itu sayang karena anak. Anak saya yang kecil baru aja nikah, yang bungsu. Tak delok-delok, tak lihat-lihat. Dia ganteng kayak bintang film. Dia cakep kayak bintang film. Wah, makanya saya doa bener di waktu dia sekolah di luar negeri. Soalnya sekarang punya anak perempuan sama laki itu podo bahaya nih. Ada predator LGBT. Dan saya sebagai manusia bilang ini. Son, I love you so much. I'm not perfect. I'm limited. Papa not perfect. But I want to say to you. I love you so much. I will do whatever I can do for your life. Itu baru papa dunia. Just bayangkan. Makanya itu nggak ada Allah mati buat manusia. Why? Dia bukan cuma kasih yang umum.
cinta saya punya program untuk menyekolahkan anak. Saya suka anaknya nggak bisa sekolah. Ya bukan duit saya. Tapi jujur saya nggak kangen sama mereka. Itu kebaikan. Saya juga nyekolahkan anak saya. Tapi lahir dari cinta yang beda. Yang ditawarkan Yesus bukan berhenti kebaikan. Dia sayang sama kita secara personal. Wow. Dan itu bukan agama. Buat saya, taruh nggak ada agama. Ada Dia yang menyayangi saya. Saya ikut Dia. Mau dilabeli agama, mau nggak ada agama, bukan soal. Yang saya ikuti bukan agama. Yang saya ikuti itu Dia. Dan Dia berkata kepada Israel. Israel itu apa waktu di Mesir? Budak. Budak itu apa? No identity, no dignity, no destiny. Tidak ada martabat. Kalau yang laki, dulu tidak ada Netflix toh. Bangsawan-bangsawan kalau butuh hiburan, diadu kayak jangkrik. Bunuh-bunuhan bener. Yang mati diseret dibuang. Serius. Yang perempuan, suruh laden. Lihat film Spartacus. Mau ditelanjangi, mau ditiduri, gak ada urusan. Itu namanya budak. Tidak digaji, tidak ada masa depan. Gak bisa ngambil KPR, BPJS juga tidak ada. Tapi kepada budak ini, Yahweh Elohim berkata, katakan sama bos, yang ngaku bos itu, Firaun, Israel, anakku. Saya mau tantang Allah mana, dewa mana berkata kepada manusia. Aku bapamu, aku anakku. Ada. Betul gak? Tidak ada. Tidak ada. Cuma satu, Yahweh. Bapa. Oh Rama Syakapataka. Makanya dia menguji Abraham itu bukan untuk menguji, untuk curhat. 2000 tahun sebelum Yesus. Maksudnya gini loh. Abraham tuh waktu suruh menyerahkan Ishak itu rasanya, masa jawab gini, siap bos. Saya lebih percaya, ora iso Tuhan, aku nunggu 25 tahun aku sayang sama anak ini. Naik gunung sembelin. 3 hari stres Abraham, ya toh? Naik gunung. Terakhir sudah peluk-pelukan, aduh. Detik terakhir. Yang dikorbankan siapa? Abraham, Ishak atau Ismail? Hah? Dua-dua enggak jadi. Bukan dua-dua, tidak jadi. Sing dikorbankan Mbak, bukan Ishak. Last minute ini cuma imajinasi. Waduh terima kasih Tuhan. Wah, Bang. Nah, Ishak itu udah dibeleh ya menengai, ya toh? Enggak lari, enggak peluk-pelukan. Bram, Tuhan ngomong toh. Waduh, sumpah ya Tuhan, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini cuma imajinasi. Akhirnya Tuhan bilang, Bram, yo Tuhan. Aku mau ngomong sama kamu. Iya. Apa Tuhan? Bram, aku minta itu supaya apa? Kowe iso ngrasakno kowe lak koncoku toh, gitu ya. Aku pingin kamu merasakan apa yang kurasakan. Rasanya apa? Apa Tuhan? Aku curhat. Sakitnya menyerahkan anak. Kenapa? Karena dia kepingin kita yang ini bisa balik. Harus ditebus. Amin. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship you and adore you. Father, we long to see your face. Father, you are alone deserve all glory. Dan dia memberi jubah yang baru. Dia bukan memberi identitas. Engkau bukan anak sial, engkau bukan anak apes, engkau bukan melarat.
Engkau orang yang disayang. Engkau tidak lahir untuk jadi korban nasib. Engkau lahir untuk melihat kebaikan. Itulah berita Injil. Bukan agama. Saya sudah cerita ya, saya lulus SMA. Ijazah matematik 10, fisika 9. Tapi saya guyu enggak bisa, nangis enggak pernah. Dan saya enggak tahu masuk jurusan apa. Saya bukan anak bodoh. Ya lumayan pinter lah ya. Matematik 10. 10 bulan. Enggak tahu kok iso ngono, aku ya gak roh. Persoalan saya enggak tahu masuk jurusan apa. Kenapa? Saya ngalami krisis identitas. Kurang ngerti. Masih saya pinter, saya enggak jadi apa-apa. Saya ngomong sama anak saya, kalau papa enggak ketemu Yesus, papa enggak jadi apa-apa. Bukan karena papa bodoh, karena papa enggak tahu jadi apa. Kerja apa, milih apa. Enggak tahu. Enggak punya tujuan hidup. Karena tidak menemukan diri. Diberi jubah, identitas. Tuh. Bapak itu memberi identitas, Bapak itu memberi love, dignity, martabat, dan masa depan. Bukan lagi self identity. Sudah selesai. Saya tutup. Kita nyanyi ya nanti ya. Lihat ya, kenapa Bapak itu memberi identitas? Semoga belum pernah dengar cerita saya. Kalau ada anak muda, duwe papa, duwe bapak, wis jahat, medit, ngamuan. Yo. Jahat, medit, ngamuan. Atau jahat, medit, jahat, ngamuan, medit. Jahat sih suka kasih duit lumayan. Wis jahat, medit temen gitu ya. Si anak muda bilang, aku gak bokap-bokapan. Itu namanya fatherless. Kalau ada anak muda punya bapak, oh sayang, belum lumayan ya. Permisi, ini bukan bapaknya bangkrut karena duwe opo-opo, melarat. Si anak bilang gitu, Pak, terima kasih, engkau sayang sama aku. Besok aku lah besar, aku pengen nyeneng no bapak. Ya kira-kira gitu ya. Ini perumpamaan. Saya tangkap begini, aku sayang sama papa juga, tapi aku enggak kepingin jadi kayak papa. Papa randio popo melarat. Karena papa itu hanya memberi kasih, tapi tidak memberi martabat, tidak memberi kepastian masa depan, melarat. Ini secara sosial jiwa. Tapi lah punya bapak, kemana? Wih sayang, tapi dia orang sukses. Wow, perusahaan ini 10, itu misalnya. Suka ngasih apa? Nulungi tonggo-tonggo. Jadilah kita jalan. Oh, punya anak Pak itu tuh, waduh bapakmu iki tenan loh. Wah, bangga enggak? Bapaknya dadi apa? Wali kota. Wah, sayang sama mama, tidak pernah selingkuh. Sayang keluarga, sukses, baik hati sama banyak orang, tonggo-tonggo sering ditulungi. Terus apa meneh? Pejabat tinggi. Satu lagi. Doktor S3 lulusan ITB cum laude. Oh, pinter toh? Nomor 7, dengar. Ganteng kayak bintang film. Kita mungkin enggak punya bapak kayak gitu ya. Kalau kamu anak laki, mana-mana nih. Kamu anak laki di sini. Kamu punya papa. Nah ini kamu apa ya? Kamu punya papa kayak gitu, bapak kayak gitu. Ya apa? Nah, ngomong apa kowe? Masa ngomong, makasih ya Pak. Nah, kita akan ngomong, dengar yang lain. Pak, kowe keren banget toh Pak. Betul enggak? Bapak ini bukan cowok baik. Keren, katakan keren. Wah, aku lah gede pengen jadi bapak. Lah kamu anak wedok siapa tadi? Kesia. Punya papa sing keren 7 kriteria. Pak kowe keren banget ya. Papa, aku besok pengen punya bojo koyok papa. Itu namanya identitas. Itu papa. Bukan cuma ngasih martabat. Kamu tahu kamu punya martabat di dalam Tuhan. Membuat saya nggak pernah minder. Ketemu orang bule, ketemu apa. Bukan karena saya merasa hebat. Ketemu, saya nggak minder.
Bukan karena saya, wow, Sugendi pinter nih, bukan. Saya tahu saya dicintai. Saya berharga. Bukan karena saya hebat. Atau bahkan waktu saya terpuruk pun, dia sayang sama saya. Hadiah apa yang kita bisa berikan? Izinkan dia mencintai. Bukan, cintai dia, layani dia. Tunggu dulu, jangan dulu itu dulu, lupakan dulu. Izinkan dia mencintai. Boleh. Izinkan dia memeluk kita. That's what. Enggak ada Allah seperti dia. Saya tutup ini. Kita nyanyi nanti. Saya suka, Father we long to see your face. Aku pengen lihat wajah. Biasanya nyanyi bahasa Inggris loh. Oh tadi Eiffel ada ya. Oke, tolong disiapin ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Oke, ayo bangkit berdiri aja. Nyanyikan. Saya ketemu Pak Jason. Dan dia punya cerita. Pernah tahu lagu Bapa Sentuh Hatiku? Ya, dia cerita. Itu lagu lahir dari seorang, dia punya teman, enggak nyanyi itu terus. Dia punya teman SMP di Tangerang atau di Bekasi. Dia anak orang enggak punya. Sekolah negeri SMP. Apa yang terjadi pada teman sebangkunya atau sekelasnya? Putri dari agama seberang. Dia mengalami tragedi. Diperkosa sama papanya, sama ayah kandung. Hamil. Stres. Gila. Dia melahirkan sama keluarganya tidak dibawa rumah sakit jiwa. Dipasung. Tahu dipasung? Dirantai. Di sebuah tegalan atau ini true story. Saya dengar dari Pak Jason sendiri. Selama dipasung tidak ada bapaknya, ibunya, mamanya, saudaranya datang ke situ. Cuma pegawai kirim nasi bungkus, nasi kotak. Jadi dia makan, minum, tidur tempat yang sama. I don't know how she live. Tahu berapa lama? Berapa lama? Pernah dengar gak ceritanya? 12 tahun. Saya gak tahu dia pernah mandi gak 12 tahun. Kalau dia cantik, sudah hilang cantiknya. Setuju? Satu hari rantai ini berkarat dan lepas. Dia melangkah jalan, dia masih ingat rumahnya. Dia cuma punya satu tujuan, dia mau bunuh bapaknya. Yang sudah memperkosa dan merusak hidup. Di tengah jalan ada satu sosok berdiri. Dia orang saudara seberang, tapi mata rohani dibuka. Dia ngomong gini, kamu kan Tuhannya orang Kristen. Siapa dia? Yesus. Saya percaya karena saya pernah ngalami. Dia hadir. Terus Yesus tidak khotbah. Yesus cuma ngomong gini, dengar apa omongannya Yesus. Aku mengasihimu nak, ampuni ayah. Cuma itu. Wah, karena kepahitan toh. Ngampuni bapak, nehi, moh. Wah. Yesus tidak bantah-bantah enggak. Dia datang. Sekali lagi Yesus berkata, aku mengasihimu nak, ampuni ayahmu. Dan Yesus memeluk anak itu. Dan kali ini ada energi, satu kekuatan damai sejati yang merasuk tubuhnya, hatinya, tubuh. Lepas dia waras dari gilanya. Dia lanjut ke rumah, dia keramas, mandi, sikat gigi, sisiran. Bapaknya stroke, walat mungkin. Dia minta maaf dan dia memaafkan. Sekarang orang itu di Bali bersama anaknya. Apa yang dia mau ngomong dari lagu ini? Lagu ini sebetulnya omongannya dia. Dia mau ngomong begini. Tuhan itu baik. Siapa itu? Orang yang mengalami tragedi. Diperkosa. Betapa segala yang telah terjadi. Yesus tidak berkhotbah, Yesus menyapa. Malam ini saya tidak bicara pertobatan. Saya cuma bilang, alami kau dicintai Tuhan secara pribadi.
How do I get it? Holy Spirit. Roh Kudus membuat engkau ngalami.